Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah faktor cahaya. Kita tahu cahaya akan mempengaruhi proses fotosintesis ya. Jelas di sini ada foton, fotosintesis. Nah, semakin tersedia cahaya sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka proses fotosintesis akan berlangsung dengan baik ya. Nah, cahaya juga mempengaruhi pada tahap awal pertumbuhan tanaman, yaitu proses perkecambahan, di mana pada saat kekurangan cahaya atau kondisi gelap, tanaman akan mengalami etiolasi seperti gambar di sini adik-adik ya. Tanaman memang di sini kecambah lebih panjang, batangnya di sini terlihat lebih putih dan tidak sekokoh, tidak sesegar yang kondisi normal ya, yang mendapatkan cahaya sesuai. Nah, di sini lama kelamaan tanaman yang mengalami etiolasi juga akan bisa mati ya adik-adik ya. Nah, jadi cahaya sangat mempengaruhi proses pertumbuhan. Nah, selain itu dalam proses perkembangan nanti untuk terbentuknya bunga, lamanya penyinaran matahari akan mempengaruhi proses pembungaan. Istilahnya adalah fotoperiodisme adik-adik ya. Jadi ada tanaman yang berhari pendek, ada tanaman yang harinya panjang. Contoh tanaman yang berhari pendek, di sana ada kapas, tebu, kana, sementara yang berhari panjang contohnya kubis, selada dan gandum. Maksudnya hari pendek dan hari panjang, jika siangnya lebih pendek, tanaman kapas ini akan berbunga. Sebaliknya tanaman kubis dia dapat berbunga jika siang lebih panjang daripada malam ya adik-adik ya. Jadi dia butuh cahaya yang lebih panjang dibandingkan malam atau kondisi yang tidak mendapatkan cahaya. Itu makanya disebut dengan hari panjang. Siang lebih panjang, lebih lama dibandingkan malam. Nah, berikutnya adalah faktor nutrisi. Dalam kondisi atau jumlah yang sedikit, unsur mikro atau dalam jumlah yang banyak. Di sana ada boron, ada seng, kemudian klor, tembaga, nikel sebagai unsur mikro ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contohnya. Sementara makro dari mulai karbon hingga zat besi. Jadi dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak untuk bisa tumbuh dengan baik ya adik-adik ya. Nah, sebagiannya nutrisi ini nanti berperan dalam proses metabolisme juga adik-adik ya, sebagai salah satu pembentuk enzim nantinya. Kemudian kita lihat faktor berikutnya adalah air. Nah, air merupakan komponen penyusun tubuh makhluk hidup termasuk tumbuhan ya adik-adik ya. Dan air juga membantu proses metabolisme. Jadi pada proses fotosintesis di sana nanti molekul air akan dipecah dalam proses tahapan awal dari fotosintesis nanti pada bab selanjutnya adik-adik ya. Dan air juga membantu mengedarkan zat-zat makanan. Nah, faktor yang keempat adalah suhu. Suhu optimum yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, umumnya di daerah tropis, tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis optimumnya adalah suhunya sekitar 10 derajat Celcius, sementara untuk tumbuhan yang di daerah dingin suhu optimalnya adalah 5 derajat Celcius. Nah, suhu nanti berperan dalam proses metabolisme juga ya adik-adik ya, metabolisme sel. Oke, suhu yang sesuai akan menyebabkan metabolisme juga semakin meningkat dan pertumbuhan juga akan semakin meningkat. Nah, faktor berikutnya adalah kelembapan, di mana kadar air di dalam udara akan mempengaruhi pertumbuhan, dan tempat yang lembab memberikan cukup air sehingga pertumbuhan lebih cepat ya adik-adik. Tapi lagi-lagi kelembapan ini juga berbeda-beda kebutuhannya pada masing-masing tanaman, dan masih banyak faktor yang lainnya adik-adik ya. Misalnya beberapa polutan juga bisa mempengaruhi, atau keberadaan gas-gas misalnya oksigen dan atau karbon juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tapi 1 sampai 5 ini adalah unsur yang faktor luar yang
sering atau yang dominan ya mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga kalian menjadi lebih paham. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.